driver had lost control of the car. Hello, ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengulik alur cerita film The Boy Next Door. The Boy Next Door dirilis tahun 2015 yang disutradarai oleh Rob Cohen, skenario ditulis Barbara Curry. Film ini dibintangi Jennifer Lopez, Ryan Gosling, John Corbett, Ian Nelson, dan Kristen Connolly, yang bercerita tentang seorang wanita beranak satu diteror oleh seorang pemuda gara-gara minta jatah kedua tak diberinya. Waduh, pasti seru nih. Bagaimana cerita selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai ketika Claire berlari. Ia galau atas gugatan cerai terhadap suaminya bernama Garrett, yang membuat Claire galau karena anak satu-satunya bernama Kevin tidak menyetujuinya. Adegan berlanjut ketika Claire disalahkan oleh Vicky karena Claire telah makan malam bersama Garrett yang telah selingkuh dengan sekretarisnya di San Francisco dan menyangka Claire menggagalkan gugatan cerainya. Claire menjawab bahwa pertemuan itu demi Kevin, anak yang akan ulang tahun, dan Claire meminta pada Vicky untuk tidak mengungkit tentang perselingkuhan Garrett karena dia tak pernah lagi ke San Francisco menemui selingkuhannya. Pada malam harinya, Claire dan Garrett merayakan ultah Kevin. Garrett memberikan hadiah komputer dengan nilai game terbaru membuat Kevin dan Claire bahagia. Dan Garrett pun mengajak Kevin dan Claire 3 hari untuk kemah di dekat danau, membuat Kevin tambah bahagia dan Claire pun senang. Garrett merencanakan kemah di pondok tua yang suka didatangi mereka di Danau Mammoth. Namun, ketika Garrett mengatakan bahwa sebelum berangkat kemah dia akan ke kantor pusat di San Francisco, membuat Claire kecewa karena dia mengira bahwa Garrett akan menemui selingkuhannya, dan Claire memutuskan untuk tidak ikut kemah. Walau Garrett telah meyakinkan bahwa dirinya ke San Francisco semata-mata karena tugas, namun Claire kekeh tidak mau ikut. Paginya, Claire akan berangkat kerja sekaligus mengantar Kevin ke sekolah. Rolling door garasinya tiba-tiba rusak. Ketika Claire mengangkat rolling door, datang Noah membantu. Noah ini keponakan Sanborn, tetangga Claire. Sanborn menjelaskan Noah akan tinggal di rumahnya karena orang tuanya telah meninggal. Kemudian Noah memeriksa rolling door. Menurut Noah, penahan rolling door-nya rusak, perlu diganti. Dan Noah mengajak Kevin untuk membeli peralatannya. Adegan beralih ke toko perkakas di mana Noah dan Kevin sedang berbelanja. Namun saat mereka mau bayar, Kevin melihat seorang gadis pirang bernama Ellie Callahan, gadis paling cantik di sekolah Kevin. Dan Kevin menyuruh Noah untuk membayar dengan alasan takut grogi dan mati kutu di hadapan Ellie. Noah menolak dan menyuruh Kevin untuk bicara dengan Ellie. Namun ketika Kevin menemui Ellie, datang segorma remaja. Lalu mereka mencemooh Kevin dan menyebut Kevin sebagai anak pengompol. Setelah Noah memperbaiki rolling door, ia menceritakan kejadian waktu di toko perkakas kepada Claire bahwa ada anak yang menyebut kepada Kevin sebagai pengompol. Claire mengenali anak itu, yakni Jason Jimmer, seorang peseluncur. Claire pun menceritakan ihwal Kevin disebut pengompol. Beberapa tahun yang lalu, di taman bermain, Kevin diserang lebah sampai tenggorokannya bengkak. Ia panik sampai ngompol. Di akhir ceritanya, Claire meminta pada Noah untuk tidak menceritakannya pada Kevin. Sejak pertemuannya dengan Noah, dengan diam-diam Claire memperhatikan Noah ketika mengurus pamannya. Noah mengajarkan kepada Kevin tentang mesin mobil. Ketika Kevin melihat Claire, Claire tersenyum tersipu. Cerita selanjutnya, Kevin berangkat kemah ditemani ayahnya disaksikan Noah. Kemudian Noah datang memberikan buku Iliad kesukaan Claire. Dalam pertemuan itu, Noah menggombali Claire bahwa Claire tak usah pakai sepatu seksi karena body Claire sudah seksoi. Mulai jurus modus keluar. Rupanya guys, gombalan Noah membuat Claire tersanjung. Ia memakai sepatu lalu bercermin memperhatikan bodinya. Wah, mantap abis, Bo. Lalu ia tak sengaja melihat Noah sedang mengganti baju. Ketika Noah berbalik, Claire sembunyi dengan wajah tersipu. Malam berikutnya, dikala hujan, Claire minum di sofa. Ditelepon Noah meminta bantuan Claire cara memasak ayam menggunakan microwave. Claire pun segera bergegas ke rumah Noah. Ketika sudah makan, Noah mengeluarkan jurus gombalnya, merayu Claire cantik, manis alami, dan sangat seksoi, membuat Claire kelepek.
Dan selanjutnya terserah Anda. Setelah kelepek-kelepek, Claire bangun. Ia segera beranjak untuk pulang, dicegah Noah. Namun Claire kekeh ingin pulang, membuat Noah kecewa. Untuk menahan Claire pulang, Noah menggunakan modus dengan meninju tembok hingga berdarah. Siasat itu ternyata jitu. Claire tidak langsung pulang. Ia mengurus luka Noah. Setelah selesai mengobati, Noah mengusir Claire untuk pulang. Singkat cerita, Kevin datang dari kemah bersama ayahnya. Saat Claire di dapur, ia gugup mendengar Noah datang. Lalu Noah berkenalan dengan Gareth. Begitu juga ketika Noah menyuruh dirinya untuk menceritakan akhir pekan. Claire gugup kembali. Ia menjawab bahwa di sini terjadi badai besar. Ditimpal Noah, di sini sangat basah. Dan dia sangat suka kue ibunya Kevin. Saat Noah dan Kevin keluar, Claire meminta kepada Gareth untuk memastikan hubungannya yang menggantung dan mengajak untuk melanjutkan hidup dengan catatan Gareth tidak menjalin hubungan dengan wanita lain. Gareth pun menyalahkan Claire karena tidak bisa memaafkan kesalahannya. Apakah kamu juga tidak melakukan kesalahan? Membuat Claire tersipu. Jangan sia-siakan perkawinan kita karena aku berbuat salah. Jangan ajukan cerai dulu, dijawab Claire. Adegan berikutnya, Claire sedang mengajar di kelas. Datang kepala sekolah membawa Noah. Claire memprotes karena kelasnya adalah untuk junior, sedangkan Noah pindah ke sini di kelas senior. Tapi ketika kepala sekolah mengeluarkan surat elektronik yang diajukan akun Claire hanya tersenyum. Ketika di rumah, Claire menanyakan kepada Kevin, apakah Kevin mengirim surel ke kepala sekolah menggunakan akunnya? Dijawab Kevin tidak. Datang Noah untuk membantu dengan cara mengganti kata sandi. Ditolak Claire. Berlanjut ke adegan di mana Noah melatih Kevin menembak sambil meracuni pikiran Kevin untuk membenci ayahnya dengan mengatakan ayahmu berselingkuh dengan wanita muda dan mengabaikan Kevin dengan menyuap berupa barang, misalnya komputer, agar Kevin tidak membenci ayahnya. Ternyata Noah mahir menembak, juga mahir menghasut, membuat Kevin kagum. Rupanya, pengaruh omongan Noah nempel di pikiran Kevin. Ia mulai berontak, tak mau lagi di kelas komputer seperti keinginan ayahnya karena membosankan. Ia ingin berpindah ke kelas 7. Hal ini sudah dilakukan selama 9 bulan ketika ayahnya meninggalkan ibu dan dirinya. Ucapan Kevin hentikan ibu, namun Kevin terus berkata bahwa kehidupan terus berlangsung. Lalu ia beranjak. Cerita selanjutnya, Kevin berlatih tinju ditemani Noah. Noah terus mempengaruhi Kevin agar tak mempercayai ayahnya. Sementara Kevin merasa bersalah atas perkataannya pada ayahnya. Disanggah Noah bahwa ucapan Kevin sudah benar agar ibunya tak tertipu lagi bualan Gareth. Karena Gareth telah berselingkuh dengan wanita lain. Mendengar itu, Kevin marah sambil memukul samsak lalu ia terjatuh. Membuat Noah kaget lalu ia mencuntik Kevin. Berpindah ke Claire ketika di sekolah. Vicky membawa bunga, katanya kiriman dari Gareth. Membuat Claire bahagia, apalagi saat membaca kartu, berikan aku peluang lagi. Tapi saat Claire mengkonfirmasi Gareth, ia kaget karena Gareth tak mengirim bunga. Untuk sesaat Claire bingung, namun kemudian kartu itu disobeknya. Lalu ia bergegas menuju suasana tinju menemui Noah yang sedang latihan. Claire memarahi Noah yang telah mengirim bunga karena tak pantas seorang murid mengirimkan bunga pada gurunya. Dan jangan lagi merusak Kevin untuk membenci ayahnya. Dijawab Noah, ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan Kevin. Membuat Claire luluh dan Claire meminta pada Noah untuk memulainya lagi. Memulai apa lagi ya? Sementara itu, Kevin sedang belanja ke toko Ellie dan mengajak untuk nonton, namun Ellie menolak karena sibuk di toko. Ia mengajak Kevin ke acara fall felling. Berpindah ke Claire dan Gareth yang pulang setelah nonton. Kedatangan Gareth dipantau Noah yang terbakar cemburu. Ketika Gareth minta jatah, Claire menolak karena dirinya belum siap dengan kondisi psikologinya. Paginya, saat Gareth akan pulang, Gareth meyakinkan pada Claire bahwa dirinya tak akan menyerah memperbaiki rumah tangganya. Selepas Gareth pergi, datang Noah dengan penuh emosi dengan mengatakan pelacur pada Claire karena Gareth tidur di rumah Claire dan menagih kesepakatan dari Claire. Sebelum Claire menjawab, keburu Kevin datang dan Noah berlalu sambil mengatakan,
Claire meminta kepada Kevin agar menjauhi Noah karena Noah membawa pengaruh buruk pada dirinya. Disangkal Kevin, Noah adalah sahabat dan temannya dan dia tidak bisa mempercayai ibunya. Kevin mengatakan benar yang diucapkan Noah bahwa ibunya akan memisahkan dirinya dengan Noah. Hal itu bukan keinginan ibunya, melainkan keinginan ayahnya. Ketika Claire menyuruh masuk ke mobil, Kevin malah ikut ke mobil Noah. Adegan berlanjut ke sekolah, di mana Kevin sedang diolok-olok oleh Jason dan teman-temannya, membuat Kevin marah. Sewaktu Jason mendekati Kevin, datang Noah langsung menghajar Jason, lalu datang Vicky melerainya. Sedangkan ketika teman Jason mengambil langkah 1000. Dari ulahnya itu, Noah disidang Vicky. Vicky menyatakan bahwa rapat Noah dari sekolah asalnya tidak ada karena Noah dikeluarkan karena berperilaku kasar. Belum sidang selesai, Noah mau keluar. Dibentak Vicky untuk duduk, membuat Noah marah dan berkata bahwa Claire berpura-pura jadi orang lain. Dia tak akan berhasil karena sebenarnya dia adalah pelacur tua dan kotor, membuat Vicky marah dan mengeluarkan Noah dari sekolah. Cerita kembali ke Kevin yang akan berangkat kencan dengan Ellie. Ia dikukali sekutum bunga oleh ibunya. Ketika bertemu Ellie, bunga itu langsung diberikan. Ellie menyatakan bahwa di kamar pria ada air bocor. Lalu Claire ke kamar mandi. Ternyata wastafel di kamar mandi penuh air. Yang mengagetkan Claire, di dinding tertulis, "Aku mendidik Claire Peterson." Tiba-tiba muncul Noah dan memarahi Claire karena perilakunya ingin kembali ke pelukan Gareth. Lalu Noah memaksa minta seperti dulu. Claire menolak karena tindakan malam itu hanya sebuah kesalahan dilakukan dengan tidak mempunyai perasaan. Noah semakin liar. Namun dalam keadaan tersedak, Claire dapat menyerang Noah dengan lututnya, membuat Noah kesakitan. Pukulan telak. Kalau kena itu sakitnya minta ampun. Kalau tidak percaya, coba aja sendiri. Adegan berikutnya, saat Claire di kamar, ia melihat Noah sedang main dengan seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Ellie yang dikagumi Kevin. Rupanya Noah sengaja bermain dengan jendela terbuka agar Claire dapat melihatnya. Rupanya guys, si Noah tak berhenti meneror Claire. Ketika Claire masuk kelas, ia terkesima karena dalam kelas penuh dengan foto dirinya sedang mesum dengan Noah. Ia langsung menjamret foto-foto itu dan dikumpulkan. Sementara di luar datang kepala sekolah dan bertanya pada muridnya, "Ada apa?" Dijawab muridnya, Claire mengunci kelasnya dari dalam. Tahu kepala sekolah datang, Claire semakin gugup terus mengumpulkan foto-foto. Capsek berteriak agar Claire membuka pintu sambil menggedor-gedor pintu, membuat Claire semakin kalut. Namun saat kepala sekolah membuka kunci duplikat, Claire menyambut Capsek dengan senyum. Dan Claire pun selamat dari aibnya. Adegan berpindah ke Kevin yang dijemput ayahnya. Kevin disuruh menyetir oleh ayahnya. Dengan rasa marah, Kevin melarikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Gareth memperingatkan Kevin agar pelan-pelan. Disangkal Kevin bahwa sejak ayahnya tidak ada, hati ibunya tercabik dan bukan lagi seorang ibu. Saat ayahnya menyuruh untuk mengurangi kecepatan, rem, kopling, dan giginya tidak berfungsi. Sehingga mobil meluncur dengan deras. Hampir beberapa kali menabrak mobil lain. Mobil itu baru berhenti saat menabrak drum berisi air. Gareth pun memeluk anaknya. Ketika Claire datang ke rumah, ia kaget karena mobil Gareth penyok. Tiba di rumah Claire, makin kaget karena ada Noah bersama Kevin dan Gareth sedang nonton TV. Noah menyuruh Claire untuk duduk, namun Claire menolak dengan alasan membereskan belanjaannya. Kemudian Noah mendekati Claire dan menggoda Claire, tapi Claire menolaknya. Noah mengancam kalau nanti malam Claire tidak datang, video mesum Claire akan diperlihatkan kepada Gareth dan Kevin. Dengan berat hati, Claire mengiyakannya. Malam harinya, Claire mendatangi rumah Noah menanyakan di mana video. Noah hanya menjawab bahwa video itu adalah bukti cinta kita dan tak akan diberikan pada siapapun asal Claire dapat menjalin hubungan dengan dirinya. Dijawab Claire dengan pukulan. Cerita selanjutnya, Claire mengeluh pada Vicky tentang masalahnya sambil memperlihatkan foto, membuat Vicky terhenyak. Claire pun menjelaskan bahwa mesumnya bersama Noah divideokan. Ia takut kalau video itu disebar, dia akan kehilangan putra, suami, pekerjaan, dan hidupnya. Vicky menegaskan bahwa video itu tak akan menyebar dan dia tak akan biarkan itu terjadi. Vicky dan Claire merencanakan mencuri video di saat Noah sedang keluar. Dengan cara Vicky membunuh Noah sedangkan Claire beraksi ke rumah Noah.
Namun sayang, saat di lampu merah, Noah melihat Vicky. Ia langsung membalikan arah mobilnya. Vicky langsung menelpon Claire bahwa Noah kembali ke rumahnya dan Claire hanya punya waktu 5 menit. Dengan gugup, Claire mencari kamera. Ketika ia melihat jam, ia langsung membalikan jam tersebut. Ternyata di balik jam terselip, kamera tersembunyi. Lalu Claire mengambilnya. Kemudian Claire berjalan mengikuti jalur kabar hingga ke sebuah ruangan bawah tanah yang penuh dengan foto dirinya. Sesaat kemudian, Claire membuka dan menghapus video yang tersimpan dalam laptop. Tiba di rumah, Claire mengunci rumahnya. Di saat ia menelpon Vicky, Claire kaget karena ada orang yang datang. Ia mengambil pisau. Ternyata yang datang adalah Kevin. Vicky menyuruh Claire dan Kevin nginap di rumahnya. Namun kemudian Vicky dihantam Noah. Di lain pihak, Claire menemui seorang detektif yang menangani kasus kecelakaan Sanborn yang menabrak mobil hingga mobilnya meledak dan menewaskan Sanborn dan selingkuhannya. Menurut detektif itu, mobil Sanborn remnya ada yang merusak. Berpindah ke Noah yang menyandra Vicky. Di saat HP Vicky berbunyi, Noah mengangkatnya. Ternyata Claire yang menelpon. Claire menyatakan bahwa Noah telah membunuh ayahnya. Dengan menggunakan suara rekaman Vicky, Noah menyuruh Claire mampir ke rumah Vicky. Pihak lainnya, Kevin menelpon Noah untuk menemui dirinya di rumah Vicky dan Noah menyuruh Kevin datang dengan ayahnya. Kevin pun menyetujuinya. Cerita selanjutnya, Claire datang ke rumah Vicky. Ia heran karena rumah Vicky gelap. Ia pun menyalakan lampu HP-nya sambil memanggil-manggil Vicky. Tak berapa lama, Claire terhenyak kaget karena melihat Vicky terbaring dengan berlumuran darah. Dengan shock, Claire berlari keluar dan masuk ke mobilnya. Di saat ia akan melepon, muncul Noah dan menarik Claire sambil berkata, "Kalau aku mencintai seseorang, pasti akan melindunginya." Itu yang disebut pahlawan. Disangkal Claire, tak ada pahlawan yang membunuh ayah ibunya sendiri. Dijawab Noah bahwa dirinya tak menyakiti ibunya, akan menyayanginya. Ia bunuh diri dan ayah selingkuh dengan wanita lain. Wanita itu layak mendapat balasannya. Lalu dengan paksa, Claire dibawa ke sebuah gudang di mana di situ ada Gareth disandera. Ternyata Kevin pun disandera. Kevin mengutuk perbuatan Noah. Dijawab Noah bahwa dirinya mencintai Claire, tak mungkin menyakitinya. Dan Noah mengharap Kevin lebih menyayangi dirinya ketimbang ayahnya yang selingkuh. Dia pun mengajak Claire dan membunuh Kevin karena sama dengan ayahnya. Ditahan Claire bahwa Kevin beda dengan ayahnya karena Noah telah mengajari dan mengubahnya. Kevin akan ikut dengan kita. Ternyata omongan Claire hanya untuk menenangkan emosi Noah. Sejurus kemudian Claire menghajar Noah dengan besi. Kemudian ia melepaskan tali yang mengikat Kevin. Namun keburu Noah menyeretnya. Lalu Noah mengambil bensin dan menyiramkan ke sekeliling gudang sambil berkata, "Kau hidup bersamaku atau mati bersama mereka." Lalu ia menyalakan korek api. Ditahan Claire. Namun korek itu jatuh dan gudang pun terbakar. Di saat Noah mencekik Claire, Gareth dapat melepaskan diri dan langsung mencekik Noah dan melemparkannya. Gareth menyuruh Claire keluar membawa Kevin. Noah langsung beraksi dengan menembak Gareth. Claire membunuh Gareth sementara Kevin berusaha untuk membuka tali katanya. Sementara Noah mengajak Claire untuk pergi. Namun Claire beraksi menusukkan cuntik ke mata Noah. Noah terhuyung, lalu ia mencabut cuntikan dan menodongnya senjata kepada Claire. Claire pun langsung menubruk Noah. Untuk sesaat Noah mencekik leher Claire dan Claire menusukkan jarinya ke mata Noah. Hal itu tak berlangsung lama karena Noah dapat membanting Claire dan bermaksud menembak Claire. Namun keduluan Kevin menghajarnya. Ternyata si Noah ini kuat. Ia langsung bangun dan menghajar Kevin, lalu menodongkan senjata ke arah Kevin. Claire memanggil Noah. Noah pun mendatangi Claire. Dalam waktu bersamaan, Claire menarik alat dari atas turun besi, lalu menimpa Noah hingga is dead. Kemudian Claire dan Kevin keluar dan memapah Gareth. Tak lama kemudian datang mobil polisi. Gareth dibawa ambulans didampingi Claire dan Kevin. Claire memotivasi Gareth bahwa Gareth akan sembuh dan kita akan pulang. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film The Boy Next Door. Hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan pernah selingkuh dalam kondisi apapun. Karena selingkuh bukan solusi, justru menambah permasalahan. Kuncinya tetap beribadah dan selalu bersyukur. Sampai jumpa. Serio, bye-bye.